Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabihi kiram wa la hadrati ahmadil mujtahidin wa la hadrati jami'a awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa la hadrati Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin wal ajabi wa la hadrati Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wa hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akharina wa khalatina wa ikhwanina wa akhatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilaina wa la dabil huquqi alaina wa li muassisi hadzal musalla syai'illahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 187. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa inna ma khussal lailu bidzalika dunan nahari li'annahu waqtu tafrighil bali wa qad'il alaiqi. Dan sesungguhnya dibatasi atau dikhususkan waktu malam untuk perjalanan Isra dan Mi'raj, bukan waktu siang, li'annahu waktu tafrighil bali, ya, karena malam adalah waktu kosongnya hati, tenangnya jiwa gitu, wa qad'il ba'alaiqi, dan putusnya hubungan-hubungan dengan makhluk. Bagi kaum-kaum al-muqarrabin begitu, waktu malam adalah memang waktu yang paling mereka harapkan untuk berdekat-dekat, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang memang kalau dikatakan tingkat kedekatannya masih jauh begitu, itu mereka tetap menggunakan munajat sebagai alat untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, munajat itu artinya bisik-bisik kepada Allah. Upaya terus dilaksanakan biar bagaimana akhirnya sampai ya waktu atau di mana posisi paling dekat kepada Allah. Bagi Nabi Muhammad, hal ini memang sudah dilaksanakan oleh beliau. Bukti Aisyah, ya, kalau malam-malam di rumah Aisyah tuh Nabi kadang-kadang kalau Aisyah tuh belum tidur, Nabi minta izin dulu. Saya mau sholat malam, minta izin, diizinkan enggak, ya. Aisyah sih pasti mengizinkannya. Tapi kalau Aisyah tuh udah tidur, Nabi kadang-kadang bangun, lalu kemudian sholat. Aisyah ketika terbangun di malam hari, ya, istilahnya tidur kan tadi bareng Nabi, ya kan. Pas mendusin, tangannya tuh grepe-grepe gitu, nyariin di mana Nabi, ya. Sampai-sampai ketemu akhirnya kaki Nabi dipegangnya, tahu-tahu dilihatnya Nabi sedang sholat, ya. Akhirnya ada dua kasus, ya. Yang pertama ada pertanyaan, untuk apa sih ya Rasulullah? Bukankah dosa kamu sudah diampuni? Bukankah doa-doa kamu sudah diterima, ya? Jawabannya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ya senang kalau seandainya aku dinyatakan sebagai hamba yang bersyukur. Jadi pengennya Nabi
dengan cara ibadah malam seperti itu supaya dianggap sebagai hambanya yang bersyukur. Bukti yang lainnya, Rasulullah dikatakan sholat malam sampai Aisyah itu sering berkata, jangan kau tanya, ya, la tas'alu an tulihinna, katanya, jangan kau tanya betapa panjang ayat yang dibaca. Wala tas'alu an ruku'ihi, jangan kau bertanya tentang rukuknya. Wala tas'al an sujudihi, jangan kau bertanya tentang sujudnya yang lama. Untuk menunjukkan betapa lamanya Rasulullah dalam membaca ayat, dalam sujud, dalam ruku. Nah, itu Rasulullah sudah melakukan itu, gitu ya. Istilahnya pendekatan-pendekatan awal untuk selalu munajat dan dekat kepada Allah sudah Rasulullah laksanakan. Nah, ya, kira-kira kalau kita katakan puncaknya kedekatan Rasulullah itu adalah ya yang biasanya malam-malam Rasulullah hanya bermunajat ada di bumi, sekarang sudah lagi tidak ada di bumi, tapi malam-malam itu langsung ya taqarrub ilallah, ya, langsung mendekatkan diri kepada Allah dalam hakikat, ya. Kalau yang biasanya kan dalam bentuk syariat, ya, berdekatannya Rasulullah dengan Allah itu dengan bentuk syariat melalui sholat, ya, zikir dan lain sebagainya. Maka kalau pada akhirnya oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah adalah bentuknya salat, ya, maka Rasulullah akhirnya menyatakan, ya, karena Rasulullah mendapatkan salat itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah mengatakan, ya, bahwa salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. As-salatu mi'rajul mu'minin, ya, salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Nah, maka kalau begitu penting untuk kita jaga salat ini, ya, sekuat kemampuan kita untuk memenuhi syarat dan rukunnya, sekuat tenaga kita untuk berlaku khusyuk, ya. Karena kelompok-kelompok mereka, para sufi, ya, itu menyatakan bahwa bukan kelompok kita berarti, ya. Nah, kalau mereka bilangnya bahwa khasyi'in atau khusyuk, ya, itu satu memang berat, tapi bagi mereka khusyuk itu menjadi rukun, ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuknya bisa enggak? Enggak, ya kan? Susah. Tapi jaminannya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un, ya. Sungguh beruntung orang yang beriman, ya, yang dalam melaksanakan salatnya itu disertai dengan kekhusyuan. Nah, maka khusyuknya inilah sama setingkat dengan mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mungkin sulit untuk 100% bisa khusyuk kalau kelas-kelas kita mah, ya. Cuman istilah kata nih, kalau kita bawa mobil di jalan tol itu sangat memungkinkan tuh, lagi lurus miring lagi, ya kan, miring lagi gitu. Nah, di saat kita naik mobil seperti itu, di mana kita mungkin bisa jadi jalannya kelok-kelok begitu, ya, mungkin karena lelah, karena capek dan sebagainya, lambang ketidakkhusyuan itu namanya. Maka balik lagi ke jalan yang lurus lagi, balik lagi ke jalan yang benar lagi. Artinya kembali lagi ke khusyuan kita itu. Kalau kita baca Bidayatul Hidayah itu karangan Imam Ghazali, memang dikatakan tidak ada nilai dari rangkaian sholat kecuali ketika orang itu dalam keadaan khusyuknya saja yang dinilai oleh Allah. Ya, jadi sholat tuh di mana tuh kita sadarnya, illa ma'aqala katanya, kecuali ketika dia khusyuk dengan akalnya. Ingat, sadar dia lagi sholat, di situ tuh, nah itu ada nilainya. Hilang lagi akalnya gitu, karena akalnya ingat sama yang lain, hilang tuh berarti itu, ya kan? Nah, kudu balikin lagi, biar apa? Biar ada lagi pahalanya lagi, biar khusyuk lagi, baru ada lagi pahalanya lagi.
ntar bisa jadi hilang lagi. Nah, di saat hilang-hilangan tuh akal kita itu di waktu sholat, di saat itu nggak ada pahalanya tuh, ya. Jadi yang ada pahalanya yang ketika akal kita betul-betul ingat di waktu itu kita dalam posisi sholat. Nah, kalau sepanjang sholat nggak ingat-ingatnya, ya, ya udah sepanjang sholat gak ada pahalanya kalau begitu, ya. Nah, yakin sih kalau kelompok-kelompok kita mah dah 100% khusyuk, berat lah begitu, ya, berat lah pokoknya, ya. Tapi penting untuk kita upayain. Kunci hilang aja taunya di sholat, ya. Pernah nggak gitu? Ya, nyari kunci, wah rumah sabrak-abrak tadi, cari sana kagak ketemu, cari sana kagak ketemu, ya kan? Pas sembahyang, Allahu Akbar, ingat ya kan? Kunci ada di celananya ada di mesin cuci, tahu tuh di dalam sholat, ya kan? Ya kan? Bayanglah buru-buru salam, lihat ke mesin cuci, ada kuncinya di situ, bener, ya. Jadi kalau nyari hilang, sholat aja kalau gitu. Nyari benda hilang, sholatlah buru-buru, siapa tahu ketemu gitu, ya. Itu. Waqila, dan dikatakan li annallaha ta'ala lamma maha nural laili. Dan dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menghapus cahaya malam, ya, yang tadinya tuh dunia ini terang. Lalu ketika masuk di waktu malam, cahaya itu dihapus oleh Allah. Dulu nggak ada perbedaan antara siang dan malam tuh dalam hal gelapnya. Maka untuk membedakan siang dan malam, Allah hapus, ya, cahaya malam sehingga menjadi bizzalami, menjadi gelap. Wa ja'alan nahara mubsiran fihi biddau, ya, dan menjadikan siang untuk dapat melihat dengan adanya cahaya. Maka apa yang terjadi? Ya, kanal lailu hazinan. Maka jadilah malam itu menjadi bersedih. Fakanal Isra'u bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil laili lil adalati. Maka Allah jadikan Isra dan Mi'raj untuk Nabi Muhammad dijadikan atau dilaksanakan pada malam hari lil adalati, untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Ya, jadi bahasa kita nih kita kira-kira sebagai pengganti dihapusnya nur malam hari, cahaya malam hari, ya. Itu dijadikanlah Isra Mi'raj itu pada malam hari gitu, sebagai pengganti dari nur lail, ya, nur malam yang hilang diganti dengan nur ala nur gitu, ya. Kan kalau kita baca salat itu anta syamsun anta nurun, ya kan, anta nurun fauqa nuri. Nah, nur malam, cahaya malam Allah hapus. Lalu Allah ganti dengan nur ala nur, nur fauqa nur, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Dengan dihilangkannya cahaya malam, lalu dinaikannya nur fauqa nur, yaitu Nabi Muhammad di malam hari. Untuk menunjukkan apa katanya? Untuk menunjukkan keadilan Allah dan untuk menghilangkan sedihnya malam, ya, gara-gara cahayanya dihapus. Walidzalika qila, oleh karena itu juga diceritakan iftakharan naharu 'alal laili bisyamsi. Siang hari membanggakan dirinya di hadapan malam dengan adanya matahari. Waqala, maka malam berkata, la taftakhir, jangan bangga dulu. Fa in kanat syamsud dunya tusyriqu fiha, jika, ya, matahari dunia bersinar pada dirimu, tusyriqu fiki, bercahaya, ya, atau terbit pada dirimu, fasayu raju bisyamsil wujudi fil laili ila sama, maka akan naik nanti matahari, ya, matahari wujud, ya, fil laili pada malam hari, ila samai, menuju ke langit. Yang dimaksud dengan syamsul wujud tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bangganya siang enggak seapa-apanya, ya, karena siang hanya membanggakan adanya matahari, ya, matahari dunia gitu. Andaikan matahari wujud hilang, ya, dalam arti Nabi Muhammad itu
tidak diadakan oleh Allah, maka syamsud dunia dan dunia segala isinya pun tidak ada. Dalam dunia tasawuf kan selalu bahwa sumber makhluk Allah itu berasal dari pancaran Tuhan, pancaran Allah yang menjadi bentuknya adalah Nur Muhammad, begitu ya. Nah, dari Nur Muhammad ini nanti muncullah makhluk-makhluk yang lain. Ya, walaupun hadisnya banyak dinilai oleh kelompok orang sebagai hadis yang tidak berlandaskan katanya, tapi banyak tersebar ya, laulaka lima khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kamu hai Muhammad, kalau bukan karena kamu hai Muhammad, ya aku tidak akan menciptakan alam jagat raya ini. Di sisi lain ya, keberadaan makhluk itu yang awal muncul nama ya, awal muncul sebuah nama itu adalah nama Nabi Muhammad. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan tuh, Nabi Adam ketika dia jalan-jalan di surga sampai ke batas pintu gerbangnya. Ya, ternyata di pintu gerbang itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nabi Adam bingung, ini nama siapa Muhammad? Tanya langsung kepada Allah, ya Allah, itu namamu diiringi dengan nama siapa itu? Muhammad. Maka Allah menjawab bahwa Muhammad itu adalah ya salah satu dari keturunanmu ya, yang nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman sebagai nabi dan rasul. Jadi nama pertama kali muncul ya nama Nabi Muhammad. Bahkan status kenabian ya itu sudah kita pelajari itu, bahwa semua nabi-nabi yang ada itu pada dasarnya menjalankan syariat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin. Di antara makna bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, rahmat juga bagi para nabi. Ya. Bagaimana Nabi Muhammad lahirnya belakangan kok menjadi rahmat bagi nabi sebelumnya? Nah, bedanya Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi nabi itu ada di alam arwah. Ya. Bagaimana maksudnya kalau begitu? Oh, di alam arwah para nabi itu semuanya bahasanya itu kira-kira belajarnya itu tentang syariat dan tentang apanya itu kepada Nabi Muhammad. Ya, sehingga apa yang mereka sampaikan pada masanya adalah syariat Nabi Muhammad yang disesuaikan pada masa tersebut. Ya. Nabi Nuh diangkat jadi nabi, belajarnya kepada Nabi Muhammad di alam arwah. Nah, syariat Nabi Muhammad disampaikan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya. Kok berbeda dengan syariat umat Nabi Muhammad yang sekarang? Iya, Nabi Muhammad mengajarkan untuk syariat Nabi Nuh yang pantas begitu gitu ya. Begitu nanti semuanya para nabi-nabi yang lain di alam arwahnya itu seperti itu. Hatta bahkan sampai kepada syariat yang dulu ada di zaman nabi-nabi terdahulu, kemudian akhirnya dijalankan yang sekarang ini, pada dasarnya mah bukan syariat yang dulu, tapi itu memang syariat Nabi Muhammad, tapi memang sudah diajarkan untuk nabi-nabi terdahulu. Maka banyak akhirnya syariat-syariat nabi terdahulu yang disebut dengan syar'u man qablana dipakai di zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Pada dasarnya memang syariat Nabi Muhammad, tapi sudah diterapkan pada masa nabi-nabi terdahulu. Ya. Haji ya, itu kan yang kembali memunculkannya lah bahasanya begitu dengan resmi itu Nabi Ibrahim. Ya, mulai ada sa'i antara Safa dan Marwah yang dilakukan oleh Siti Hajar, ya, membangun Ka'bah, ya, untuk orang yang ruku, orang yang tawaf, orang yang sa'i antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu syariatnya syariat Nabi Muhammad, tapi sudah diterapkan di zaman Nabi Ibrahim sampai kemarin diterusin. Bukan kemudian itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim dipakai nama Nabi Muhammad, bukan, ya.
syariat Nabi Muhammad yang dipakai Nabi Ibrahim gitu mestinya. Tapi kemudian ya diperbaharui, disesuaikan dan lain sebagainya. Ya, masih banyak lagi ya syariat-syariat yang sesungguhnya itu nanti pernah diterapkan pada masa-masa terdahulu. Nah, kemudian diterapkan lagi pada masa Nabi Muhammad. Kita udah banyak membaca tentang sholat ya. Nabi Ibrahim sholat, Nabi Ismail sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Soleh sholat. As-sholatu kata amuruka, katanya, kata umatnya pada buat Nabi sholat. Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, semua nabi-nabi sholat. Pada dasarnya itu adalah sholat-sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dikumpulkan kembali. Nah, kemudian akhirnya kalau dihitung-hitung itu semuanya menjadi 50 sholat. Terus dikikis lagi sampai akhirnya tinggal ya 5 waktu sholat. 5 waktu sholat itu katanya adalah 5 waktu yang dulu pernah dikerjakan para nabi. Ya, ada nabi yang sholatnya di waktu maghrib, ada nabi yang sholatnya di waktu malam, ada nabi yang sholatnya di waktu subuh, ada nabi yang sholatnya di waktu zuhur, ya, di waktu terang, di waktu asar. Semuanya digabung di umat Nabi Muhammad ini. Nah, itu kira-kira bentuknya itu seperti itu. Waqila, dan dikatakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam siraj wasiraj innama yuqadu fil laili. Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu ya diumpamakan sebagai lampu ya. Wasiraju innama yuqadu fil lail, yang namanya lampu ya itu hanya dinyalakan kalau malam hari ya. Kalau sekarang sih mungkin karena rumah kita udah dempet-dempetan kali itu sama rumah sebelah, udah nggak ada lagi dah tuh lubang kaca ya kan. Nah, dapur kita, dapur rumah orang, samping rumah orang, samping rumah kita lagi. Akhirnya cahaya matahari nggak ada yang masuk ke rumah. Ya mau nggak mau dah nyalain listrik akhirnya supaya rumah kita terang jadinya sekarang tuh ya. Waqila, dan dikatakan li annahu summiya badran, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad juga dinamakan sebagai Badran, sebagai bulan purnama. Ya, orang Madinah ketika menyambut Nabi nyebutnya dengan apa? Tola'al badru alaina. Nabi diseumpamakan dengan bulan purnama. Ya, kalau kita belajar tasbih tuh, ya itu namanya disebut dengan tasbih itu. Tola'al badru alaina. Nah, fi qaulihi, dalam firman Allah Ta'ala, Toha. Ya. Toha itu kalau dihitung hurufnya fa'inna to'a, karena sesungguhnya huruf to di tis'ah nilainya 9, walha bi khamsah, dan ha nilainya juga 5, wadhalika arba'ata asyara, dan itu nilainya sama dengan 14. Faka'annahu ta'ala qala, sama seperti Allah bilang ya badru, ya wahai bulan purnama. Bulan purnama, al-badru itu badrun, kalau misalnya dihitung ba-nya berapa, dan berapa, ro-nya berapa, sama dengan jumlah toha, yaitu hurufnya menjadi jumlah 15. Yang begini-begini nih biasanya nih tukang bikin wafak nih yang hitung-hitung tuh ya. Nama ente H berapa, lam berapa, dan berapa, itu ada tuh cara-cara seperti itu ya. Ya, buat yang sakit, ya buat melet apa lagi dah ya kan. Nah, itu caranya begitu, ada tuh begitu. Nah, ini ya berbagai macam pendapat para ulama dan lain sebagainya. Mereka katakan perlu nggak dalil dari Nabi? Ya kagak, ya kan. Yang begitu-begitu maka penting. Karena ini bisa jadi memang merupakan bagian daripada proses perjalanan ruhani mereka. Ya, nggak selalu ya bahwa yang ada di sini tuh yang kita baca hasilnya tuh harus dari Nabi melulu begitu. Karena setiap orang juga itu punya pengalaman-pengalaman pribadi, punya pengalaman-pengalaman rohani yang sangat memungkinkan Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Ya, jangan yang kayak begini-begini dah. Ketemu Nabi Muhammad saja, ya, itu merupakan pengalaman rohani yang sangat tinggi. Ketemu dengan nabi-nabi besar, gitu ya. Apalagi zaman sekarang tuh ada yang sering ketemu dengan Nabi Khidir misalnya, itu juga merupakan pengalaman rohani yang sulit untuk diberikan kecuali hanya ada pada hamba-hamba Allah tertentu saja.
Perlu nggak ada hadisnya, ya? Bahwa si fulan ketemu Nabi Khidir, si fulan ketemu Nabi Muhammad, mana hadisnya? Nggak ada, bid'ah. Ya, bid'ah lagi, ya kan. Yang begitu-begitu memang bagian daripada anugerah Allah, ya. Nggak bisa selalu dibuktikan dengan data hadis. Itu kan memang anugerah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah mau, begitu. Banyak kalau saya lagi ngaji tuh sama guru-guru cerita tentang Nabi Muhammad, ya. Syekh Khalil Bangkalan tuh, ya. Lagi ngajar, tiba-tiba datang orang pakaiannya compang-camping, ya, jelek begitu. Nah, lagi ngajar berhenti dulu tuh, ya. Lalu bilangin tuh muridnya, oh, ada orang tua tuh pincang, ya, mau datang kemari, ada yang mau bantuin nggak tuh, ya. Pada nengok sih semua ngelihat, cuman tampangnya jelek banget, ya kan. Pada koh-kohan dah, nggak ada, ya kan. Satu ada tuh, saya siap tuan guru katanya, oh bantuin sana tuh gendong katanya suruh kemari, bawa gendong kemari, ya kan. Udah itu dikasih tuh kopi, ya kan, diminum sebagian. Terus singkat cerita habis ngobrol mau pulang tuh, ya kan. Kiai Khalil nawarin lagi tuh, ada yang mau bantu nggak nih gendong kongkong nih katanya, ya kan. Nggak ada lagi, yang mau tuh yang tadi lagi tuh. Yaudah saya Kiai yang bawain, udah tuh minta diantar sampai mana, ya, anterin sana tuh, digendong tuh, ya kan. Nah sambil gendong sana keluar tuh kopi yang tadi tuh, ya kan. Biasanya kan minuman Kiai kan orang rebut-rebut tuh biasanya. Nah, nih kopi siapa yang mau nih, ya. Ngeliat tuh orang rebek banget, ya kan, begitu pada ogah, wah ngapain katanya, ntar bisakan gua katanya begitu. Akhirnya tuh Kiai Khalil minum aja lagi, ya kan. Ya udah kalau nggak ada yang mau saya minum dah katanya. Nah tuh anak yang tadi ini pulang baru cerita, ya. Tadi itu yang datang Nabi Khidir tuh, ya, lagi kunjungan kepada, ya, kiai-kiai, pada wali-wali katanya begitu, ya. Beruntung tuh yang mau gendongin dia. Ternyata yang gendong tuh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya. Nah, kopinya udah diminum sama Kiai, baru pada berebut tuh gelasnya. Tinggal ampasnya, ya kan. Direbut tadi masih ada kopinya lu pada ogah katanya kan. Sekarang tinggal ampasnya direbut-rebut katanya begitu, ya. Nah itu. Ada lagi tuh pesantren di apa? Saya lupa nama itu, ya. Di Jawa Timur juga itu. Dulu Kiai itu masih mudanya gitu ngajar ngaji, tapi karena memang ekonominya lemah begitu kan, sambil jualan, ya, jualan itu perabot rumah tuh, sapu, panci, segala macam tuh, ya kan, yang didorong-dorong tuh kampung-kampung. Pagi jalan kira-kira, ya, habis jam 2-an sebelum asar tuh dia udah pulang tuh, karena asar ngajar ngaji. Nah terus suatu hari selesai ngaji itu malam habis isya begitu, murid-muridnya udah pada keluar, dia lagi, ya, duduk dah di rumahnya, datang tuh Nabi Muhammad, ya. Udah mulai hari ini ngajar aja, ya, gak usah dagang dah, insya Allah nanti berkah, ya. Cium tangan, udah tuh nian ceburin aja tuh kali, kata Nabi begitu. Jadi gerobaknya disuruh ceburin tuh amanah, ceburin aja sana, udah buang katanya gitu. Udah ngajar aja, nggak usah dagang lagi, ya. Udah dibuang aja dah, karena Nabi nyuruhnya begitu, ya kan. Terus itu Nabi jalan tuh, yaqzatan katanya tuh. Yaqzatan apa? Bangun, kondisi sadar gitu, ya kan. Nah udah benar tuh, ya. Habis selesai itu murid bertambah, bisa bikin pesantren, sampai sekarang tuh pesantrennya gede di Jawa Timur, gitu, ya. Itu apa namanya, bertemu dengan Rasulullahnya dalam posisi bukan mimpi. Rasulullahnya datang, ya, memberitahukan supaya pusatkan ngajar aja, udah jangan dagang-dagang lagi gitu, ya kan. Udah tuh buang katanya begitu.
Udah dibuang, udah selesai, udah balik aja lagi. Enggak ada omongan yang lain lagi, udah gitu. Ngasih taunya cuma begitu doang tuh. Tapi itu untuk menunjukkan mulai hari itu dia harus total tuh ngajar. Ya awalnya cuma ngajar ngaji dah di rumah begitu. Terus banyak sampai akhirnya bisa bikin pesantren besar sekarang tuh, pesantrennya di Jawa Timur itu ya. Nah ini yang kayak begini-begini apa harus dicari hadisnya kalau begitu? Nah, kejadiannya sekarang mau dicariin hadisnya kagak ketemu ya kan. Tapi bukan perkara hal yang luar biasa bang, kalau hal-hal yang begitu memang banyak ditemukan oleh para ulama, para kiai, para orang-orang yang memang jiwanya bersih ya. Sekelas Imam Ghazali, Imam Bukhari itu begitu. Dia atau mereka kalau seandainya mau nulis hadis aja tuh Imam Bukhari, sholat dulu, istikharah dulu, minta kepada Allah, udah ketemu jawabannya, minta dulu kepada Rasulullah, tanya, ya Rasulullah ini hadismu bukan? Aku tulis jangan, ya. Jadi Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari itu dengan menghilangkan ribuan hadis yang bahasanya Nabi nggak suruh tulis gitu, ya. Itu yang ditulis di Sahih Bukhari itu yang memang Nabi suruh tulis gitu. Yang tidak ditulis oleh Imam Bukhari banyak, ya. Ada di hafalan Imam Bukhari terus sanad-sanadnya juga ada tapi Nabi memang tidak menyuruhnya. Ya udah Imam Bukhari nggak menuliskannya. Nah, yang ditulis itu yang memang dia minta sama Nabi supaya ditulis, Nabi bilang tulis baru ditulis. Ya. Itu kan manusia biasa kan ya, hanya perawi hadis itu seperti itu. Bisa ketemu Rasulullah. Harus dicari hadisnya kalau begitu. Nabinya udah meninggal, ya. Imam Bukhari kan udah 400 tahun dari wafatnya Rasulullah, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, Said Agil Munawar yang pernah menceritakan begitu, ya. Ketika dia lagi menyusun disertasinya, dia tanya kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh, ini ada hadis yang saya cari nggak ketemu nih. Tolong cariin ini hadis atau bukan, kalau ada di mana, ya kan. Syekh Yasin enteng aja tuh ngomongnya, ya. Ntar saya tanya Rasulullah dulu katanya. Kayak nanya abangnya aja begitu ya kan. Ya udah pulang malam ya kan, tanya, besoknya beberapa hari balik lagi. Itu Syekh Yasin sudah ketemu tuh ya kan. Syekh udah ada jawabannya. Udah. Rasulullah bilang ini hadis adanya di kitab ini, benar ya kan, dilacak dicari ya, udah dicari di dalam beberapa kitab, kelewatan aja gitu, enggak ketemu tuh hadisnya. Baru setelah konfirmasi kepada Syekh Yasin konfirmasi kepada Nabi, baru tuh ketemu gitu. Syekh Yasin Al-Fadani itu orang Indonesia kan, asli Padang dia ya. Di antara yang ketemu kiai-kiai itu tuh Kiai Hibatullah ya, Syafi'i Azami, ketemu tuh dia, artinya pernah sezaman gitu dengan mereka gitu, nggak jauh-jauh banget dari waktu kita lah, emang abad sekarang begitu orangnya ada gitu. Baik, qauluhu kata pengarang liqudsin ya, liqudsin, kata-kata liqudsin falamu bimakna ilah. Kata li itu yang ada pada liqudsin, lamnya bimakna ilah, artinya adalah ilah. Artinya kalau gitu maknanya ilah qudsin kalau begitu. Ya. Li qudsin yudra ya. Lailan li qudsin yudra, di halaman berapa tuh lupa saya. Berarti kalau begitu maknanya ila qudsin kalau begitu ya. Ila qudsin. Sebentar. Di halaman 171. Wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkah lailan. Nah, liqudsin. Li-nya itu artinya ila, gitu bacanya. Maknanya ya, lailan ila qudsin yudra, gitu maknanya ya. Kalau begitu ila qudsin berarti maknanya menuju bumi tempat yang suci. Kudus tuh ke bahasa kita kan suci namanya ya. Sama seperti firman Allah Ta'ala, kullu yajri li ajalim musamma ya. Segala sesuatu beredar atau semuanya beredar li ajalin,
Nah, li ajalin artinya ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, wal qudsu adapun yang dimaksud dengan al qudsu bi sukunid dali dibaca dengan sukun dal lil wazni karena menyesuaikan diri dengan wazannya. Qala fil misbahi berkata pengarang di dalam kitab Al-Misbah al qudsu bi dhammataini. Ya. Al qudsu itu harusnya dibaca dengan dua dhammah. Wa iskanus sani dan mensukunkan yang kedua. Ya, takhfifun mensukunkan yang kedua itu untuk meringankan. Ya, jadi asalnya di dalam Al-Misbah bacanya tuh Al-Qudus gitu, ya. Qaf dal tuh dua dhammah Al-Qudus. Kalau huruf terakhir kan itu tergantung posisinya di dalam kalimat, ya. Kalau rofa bacanya Al-Qudusu, kalau nasab Al-Qudusa, kalau jar Al-Qudusi. Nah, sekarang wa iskanu tsani disukunkan yang kedua, berarti yang kedua maksudnya dal, tadinya dhammah, sekarang disukunkan takhfifun untuk dibaca ringan. Nah, apa arti al-qudus? Ya, huwa at-tuhuru, yaitu artinya suci. Wal ardul muqaddasah, yang dimaksud dengan ardul muqaddasah al-mutahharah, ya, adalah bumi yang suci. Wa baitul muqaddas, dan baitul maqdis minha itu adalah salah satu bentuknya, ma'rufun, ya, telah diketahui. Nah, jadi penggunaan al-qudsu gitu, nah nanti muncul aneka pola bentuknya, ada seperti muqaddasah, terus al-maqdis, ya. Nah, itu semuanya berujung dari dasar kata yang satu, yaitu al-qudusu gitu, ya. Artinya al-qudusu at-tuhru, yang artinya suci. Maka al-ardul muqaddasah, bumi yang disucikan, ya. Baitul Maqdis, rumah yang suci. Nah, semuanya itu menuju kepada satu tempat yang dikenal, ya, sekarang berarti di sana tuh, ya, adanya di Palestina. Waqila, dan dikatakan anna Ibrahim al-Khalil, bahwa Nabi Allah Ibrahim al-Khalil da'a litilkal ardi bil qudsi, berdoa untuk bumi tersebut, untuk tanah tersebut, bil qudsi, agar dijadikan tempat yang suci. Fasumiyat bidalika, maka dinamakanlah daerah tersebut dengan Baitul Maqdis atau Al-Ardul Muqaddasah gitu, ya. Nah, jadi dulu Nabi Ibrahim itu awal-awalnya tinggal di kawasan Palestina, ya. Lalu kemudian membawa anak dan istrinya Siti Hajar dan Ismail ke Mekah, ya. Nah, untuk di Mekah namanya sekarang, ya, Baitul Haram gitu, ya, sebutannya dengan Baitul Haram. Kalau di Palestina namanya disebut dengan Baitul Maqdis. Sama-sama sebenarnya artinya sama-sama sucinya, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, karena Nabi Ibrahim menyebutnya sedemikian, maka Mekah disebut dengan Baitul Haram dan Palestina disebut dengan Baitul Maqdis. Artinya ya sama-sama sucinya begitu. Nah, inilah hebatnya para nabi, ya, doanya itu, ya, menjadi nama yang berkepanjangan sampai sekarang itu, ya. Nah, ini kalau, ya, apa namanya, mereka sudah melaksanakan hal yang sedemikian, itulah akhirnya munculnya itu seperti itu. Dilihat dari jarak antara Palestina dan Baitul Haram, antara Baitul Maqdis dengan Baitul Haram, itu perjalanan yang sangat jauh sekali. Jadi Nabi Ibrahim, kita gak tahu tuh dulu bajai belum ada, ojek online juga belum ada, ya kan, naik apaan kalau gitu? Dari Palestina jalan sampai ke Bilwadil, ya, Bilwadil, di satu lembah Al-Muqaddas, ya, lembah yang suci. Bilwadil Muqaddas itu ada lagi. Nanti tempatnya Nabi Musa itu namanya Al-Wadil Muqaddas itu, ya. Nah, untuk Nabi Ibrahim
menempatkan Nabi Ismail beserta Siti Hajar di Mekah, Baitul Haram. Itu juga dulu adalah lembah juga, karena sisi-sisinya itu semuanya adalah gunung, ya. Nah, karena sekarang udah dibangun, sehingga akhirnya sekarang Mekah itu menjadi kota yang ramai. Satu gunung yang dipapas misalnya Jabal Abi Qubais namanya, ya, Gunung Abi Qubais, tempat dulu Nabi Ibrahim naik ke atas, lalu kemudian meneriakkan atas perintah Allah, wa'adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Jadi Nabi Ibrahim tuh di Gunung Abil Qubais tuh bahasanya manggil-manggil. Semua orang yang menerima panggilan Nabi Ibrahim, sekalipun di saat itu dia masih dalam posisi menjadi tanah, dapat dipastikan dia akan pergi haji, katanya begitu. Kita kagak tahu nih, dulu kita waktu jadi tanah nyaut nggak tuh dipanggil sama Nabi Ibrahim, ya gitu. Mudah-mudahan nyaut, ya istilahnya biar lambat, biar tua, kalau memang nyaut pokoknya ya tetap aja nanti sampai ke sana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin sana'atal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad dhair wa qulubana qulubahum arifin. Wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.